Lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka, ternyata masih banyak rakyat miskin, meskipun banyak juga yang sudah sejahtera. Kalau masih ada rakyat miskin di bumi Indonesia yang kaya raya ini, lalu kita bertanya, untuk apa ada negara? Dalam episode Managing the Nation kali ini, kita hadirkan Begawan Manajemen Tantri Abeng yang akan memberikan pendapatnya tentang untuk apa kita bernegara. Ya, jadi kita coba bicara mengenai tujuan sebuah negara. Negara sesungguhnya hadir untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan inilah sebenarnya sila kelima dari Pancasila yang menjadi dasar daripada negara kita. Nah, terus terang saja saya sering merenung sebagai praktisi dan pembelajar manajemen bahwa kenapa negara Indonesia yang begitu kaya akan sumber-sumber alamnya, bahkan manusianya, tapi masyarakatnya masih relatif miskin, pengangguran juga masih banyak, dan yang paling mengkhawatirkan kesenjangan antar golongan dan antar daerah juga makin melebar. Nah, ini kan masalah yang sangat besar yang dihadapi oleh bangsa ini pada saat sekarang ini, dan mungkin ini menjadi tantangan untuk mengatasinya di masa-masa yang akan datang. Nah, kuncinya di mana? Sesungguhnya sebuah negara itu hanya akan sebaik pemimpinnya. Jadi pemimpinlah yang menentukan jalannya dan arahnya daripada pembangunan untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan itu. Masalah di Indonesia adalah kepemimpinan nasional kita ini sama sekali tidak tersistem. Belum pernah ada suksesi kepemimpinan sejak kita merdeka 73 tahun yang lalu. Mulai dari Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Ibu Mega, Gus Dur dan Ibu Mega, kemudian SBY, dan sekarang Pak Jokowi. Belum pernah kita melihat ada yang namanya sistem suksesi kepemimpinan. Setiap ada pemilihan, barulah masing-masing partai politik mengusung siapa yang akan dijadikan pemimpin untuk bangsa ini, dan pola pengembangan kepemimpinan nasional ini teramat transaksional, tidak tersistem gitu ya. Jadi partai-partai politik mengusung calon pemimpin negara itu tidak berdasarkan suatu pola atau mekanisme di mana calon pemimpin ini sudah dipersiapkan sebelumnya. Kan seorang pemimpin harus siap, jangan tiba-tiba muncullah dia sebagai calon. Nah, apa yang terjadi manakala seorang pemimpin itu tiba-tiba dijadikan sebagai pemimpin eksekutif, yang dalam konteks pemerintahan kita eksekutif, kan dia harus mulai lagi mengembangkan strategi bagaimana caranya untuk mencapai kemakmuran yang berkeadilan itu loh. Nah, ini kan bisa berarti bahwa setiap ada pemimpin baru, setiap ada presiden baru, dia akan membangun strateginya sendiri. Nah, 5 tahun kemudian setelah dia diganti, masuk lagi satu kepemimpinan yang punya ide sendiri untuk membangun strategi bagaimana mencapai tujuan negara tadi yang saya katakan, menciptakan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi masalah kita itu esensinya adalah kepemimpinan dan isu manajemen. Maka saya teringat Peter Drucker mengatakan, ini guru manajemen sejagat, mengatakan
tidak ada negara yang miskin dan terkebelakang. Yang adalah negara-negara yang tidak dikelola dengan baik. Nah, Peter Drucker adalah guru saya dan saya sempat berdebat. Saya mengatakan tidak hanya dari perspektif manajemen, tapi juga kepemimpinan, bahwa tidak terkelola dengan baik dan tidak pula memiliki kepemimpinan yang efektif. Karena kepemimpinan ini sangat krusial untuk melaksanakan proses pembangunan bagi sebuah negara bangsa. Disinilah kelemahan kita di Indonesia. Sekali lagi, 73 tahun kita sudah merdeka, belum pernah ada sistem pengembangan kepemimpinan nasional yang bisa diikuti dari periode ke periode, sehingga kelahiran seorang pemimpin bisa condong untuk menjadi pemimpin transaksional. Bisa, saya tidak mengatakan iya, tapi bisa. Karena apa? Tidak terjadi proses tidak terjadi proses pengembangan, baik dari segi skill maupun dari segi kematangan sebagai seorang pemimpin. Dan sekaligus pemimpin sebuah negara haruslah seorang negarawan. Dia tidak boleh hanya seorang politisi, karena karakter seorang politisi itu condong untuk opportunistik, memenangkan pemilihan, kemudian berkuasa. Sedangkan pemimpin yang berpola negarawan itu mereka harus berpikir panjang bagaimana menciptakan masyarakat dari generasi ke generasi. Dan oleh karenanya, ya mau tidak mau dia harus membangun suatu management system untuk mengembangkan kepemimpinan dan management system dalam sebuah negara bangsa. Isu Republik ini adalah isu manajemen. Politik kita sudah terlalu capek, dan kita harus masuk untuk melihat di mana masalah manajemen bangsa ini.